Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak M. Amin bin almarhumah Ibu Hajjah Rihab, yang pada malam hari ini sama-sama kita doakan mudah-mudahan almarhum dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Almarhum ini kita sama-sama tahu bahwa beliau ini adalah orang yang sangat baik. Bukan hanya baik kepada keluarganya, saudaranya, tapi juga baik kepada siapapun. Oleh karena itu pada malam hari ini kita sama-sama bersaksi bahwa almarhum min ahlil khair. Almarhum min ahlil khair. Almarhum min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, catatan saya ini cukup banyak tentang kebaikan almarhum. Kalau saya jelasin satu-satu lama. Nah, kita ambil 2 biji aja nih ya. Yang pertama, almarhum ini menjadi orang yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keistimewaannya? Nah, yang pertama ini, beliau ini sedang mengantri menjadi tamu Allah. Nah, ini yang paling mahal, Pak. Mengantri menjadi tamu Allah. Sudah daftar, tinggal nunggu berangkat. Waiting list namanya. Tempo hari abangnya almarhum Bapak Haji Madusin ya. Beliau memang yang ngurus. Daftarnya beliau yang ngurus. Kemudian ketika dicabut porsinya, diganti badal haji, beliau juga yang ngurus. Nah, pada hari ini sekarang giliran beliau nih almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihan orang yang seperti almarhum? Sudah mendaftar haji, kemudian mati di tengah jalan. Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja hajan famata kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah." Siapa orang yang sudah keluar dari rumahnya untuk urusan haji, kemudian di pertengahan jalan dia mati, maka Allah catat baginya pahala haji sampai hari kiamat. Tuh Pak, lebihnya luar biasa. Jadi almarhum Bapak Amin ini terus dikirimi pahala haji sampai hari kiamat. Kalau tanggal 9 Zulhijjah orang-orang berhaji, berwukuf di Arafah, beliau tidak pergi haji, tidak berwukuf,
tetapi Allah kirimi pahala apa? Haji. Jadi kalau bapak-bapak pengen dapat pahala haji sampai hari kiamat, maka ikuti apa yang dilakukan oleh almarhum. Ya, segera apa? Daftar. Mau segera mati bukan? Segera apa? Daftar. Karena pahalanya beda, Pak. Kalau bapak-bapak belum daftar, saya tanya, Pak, pengen nggak pergi haji? Pengen. Udah niat? Udah. Gitu Pak ya, dapat pahala haji. Tapi udah daftar? Belum. Ya kan? Tidak mendapat pahala haji sampai hari kiamat. Nah ini bedanya. Kita mendapatkan pahala haji karena udah niat. Tapi an-niyatu biqarinatil fi'li, gitu kata usul fiqh. Orang yang sudah niat harus dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau pengen doang pergi haji, kagak keluar dari rumah buat daftar, maka itu namanya belum apa? Belum dilakukan niatnya Pak ya. Maka kata qaid usul fiqh, an-niyatu biqarinatil fi'li. Niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Nah, almarhum ini luar biasa Pak ya. Dicatat di mata Allah, orang yang mendapatkan pahala haji terus menerus tanpa pergi haji. Jadi dapat pahala haji tanpa haji. Nah ini almarhum contohnya. Karena itu buat kita Pak ya, jangan pesimis, jangan kecil hati. Karena daftar sekarang Pak, berangkatnya 2045. 26 tahun baru berangkat. Nah, ya kan? Bisa-bisa kayak almarhum lagi nih Pak ya. Tapi nggak apa-apa, biarin. Karena kalau kita sudah daftar, terus mati di tengah jalan, maka kita meraih pahala haji sampai apa? Hari kiamat. Ini yang mahal. Setelah dipanggil seperti almarhum, tinggal pilih Pak. Mau diwarisin sama ahli warisnya, silakan. Karena nanti kan berangkat sama istrinya. Ya Pak, istrinya ini kalau pengen ada temennya, ya dibarengin sama anaknya. Porsi bapaknya digantiin sama siapa? Anak. Boleh, sekarang boleh aturan. Bisa, silakan. Berubah hari mau boleh? Ya boleh. Jadi anaknya yang belum daftar, nanti diurus. Saya berangkat gantiin porsi bapak saya sama ibu saya. Boleh. Yang penting dia ahli waris. Ya, ahli waris. Ahli waris itu Pak disertai dengan kartu keluarga. Kan kartu keluarga ada nama orang tua, ada nama anak, begitu Pak ya. Nah itu buktinya. Kalau mau diambil uangnya seluruhnya bisa. Cuma kesempatan hajinya udah nggak ada. Makanya yang enak tahun depan tetap dibadal hajikan almarhum. Nanti tahun sesuai dengan porsinya dia berangkat sama istri dan anaknya. Ya Pak ya. Ya nggak apa-apa itu. Dibadal hajikan tahun depan. Kenapa harus dibadalin? Biar almarhum bukan hanya mendapat pahala haji Pak. Biar almarhum ini tercatat orang yang sempurna rukun Islam. Karena kalau pahalanya udah dapat, tapi kewajibannya belum dapat, belum gugur. Maka untuk menyempurnakan kewajiban haji rukun Islam kelima buat kita, maka badal hajikan segera. Tahun depan bisa. Ya kalau yang mati berangkat tahun depan bisa. Kalau yang hidup daftar sekarang berangkatnya 2045. Bapak mau berangkat cepat apa mau lama? Nah yang cepat mati dulu. Nah gitu ya. Yang cepat mati dulu. Tahun depan udah apa? Berangkat Pak ya. Para bapak hari sekalian. Nah mudah-mudahan ini Pak menjadi nasihat buat kita. Kita yang masih hidup pengen dapat pahala haji setiap tahun, maka ikuti apa yang pernah dilakukan oleh almarhum. Kemudian para bapak hari sekalian yang kedua. Yang kedua ini Pak, di mata saya almarhum ini luar biasa Pak, luar biasa.
Ini kudu kita contoh, Pak. Kali kalau wajib apa ya, kudu kita contoh. Apa yang almarhum lakukan, Pak? Almarhum ini setiap habis sholat 5 waktu, beliau ini selalu membaca kulhu, Pak. Kulhu sampai 2000. Bahkan itu, Pak, di kalender di rumahnya dicatat sama beliau tuh. Ini saya dipotoin. Dicatat sama beliau, kalau hari ini selesai, Pak, tulis. Ntar baca habis sholat zuhur, tulis. Ntar baca habis sholat asar, tulis. Apa tulisan itu penuh. Baik di kalender ataupun di tembok, Pak. Ya kadang-kadang nyari kalender mungkin udah di mana catatan, dicatat aja di tembok, Pak, di rumahnya. Kulhu setiap hari. Saya bilang sama Ustaz Peri itu dijumlah. Berapa kulhu yang sudah dibaca almarhum selama apa? Hidup. Itu bisa, Pak, dihatamkan sekarang ini. Jadi bukan hanya kulhu dari bapak-bapak saja, tapi kulhu yang dibaca sendiri itu yang luar biasa. Artinya apa, Pak? Almarhum memang sudah siap, Pak, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang orang punya tabungan apa? Kulhu. Jarang, Pak. Nah, makanya boleh nih, Pak, kali nabung duit, Pak, gak sempat keisi celengannya ya. Ya kan? Ada habis, Pak ya. Kita nabung apa tuh? Kulhu. Boleh tuh, Pak. Kalau diperlihatkan, saya dipotoin kemarin, bener itu. Catatan kulhunya ribuan. Ini yang penting, Pak, buat kita. Artinya, Pak, seandainya almarhum mati, umpamanya yang nahlilin 3-4 orang, lah udah kaya dengan kulhu yang dia baca sendiri. Kalau orang datang begini, Pak, yang namanya bantuan, Pak ya. Orang bantuin, berapa? 1. Ya, Pak ya. Berapa? 2. Kadang-kadang angkat jarinya 5-5-nya. 5 apa-apa? Kagak. Zero, Pak ya. Itu namanya orang bantuin, Pak. Kadang dikasih, kadang ya kagak. Ngarepin orang bantuin ya seadanya, Pak ya. Tapi kalau kita sudah punya celengan kulhu, nah ini, Pak, yang mahal. Dan itu yang dibawa oleh almarhum berada di alam barzah. Nah ini saya bilang tadi apa? Kudu kita apa? Kita tiru, Pak. Apa para bapak hadirin sekalian kelebihannya, Pak? Kelebihan orang yang membaca kulhu, Pak. Kenapa bapak-bapak ini kalau tahlil di kampung kita dipintain kulhu, Pak? Kenapa itu ya? Kelebihannya, Pak, yang pertama dari Sa'id Al-Khudri, Pak. Abu Sa'id Al-Khudri. Kerennya kelopak-kelopak baik ini. Iya, antara hidup dan mati. Dari beliau apa, Pak? Ketika itu ada seseorang mendengar membaca kulhu diulang-ulang, Pak. Membaca kulhu diulang-ulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus diulang-ulang. Nah, orang ini, Pak, ketahuan sama sahabat yang lain. Kata sahabat itu, lu baca kulhu, siapa yang ngajarin tuh diulang-ulang? Ntar gua laporin sama Nabi lu. Akhirnya orang itu, Pak, ayo ngadep. Ini diajarin sama Nabi. Saya baca kulhu berulang-ulang ini karena diajarkan oleh siapa? Nabi. Sampai orang itu dua-duanya ke hadapan Nabi. Kata Nabi, jawabnya apa, Pak? Hada la ta'dil sulusal Qur'an. Bahwa orang yang membaca kulhu berulang-ulang, pahalanya sama dengan dia membaca 1/3 Quran. Tuh, Pak. Kalau kita baca kulhu diulang-ulang sama dengan baca Quran berapa? 1/3. Makanya ada riwayat lain dikatakan begini. Ayak jizu ahadukum ayyaqra fi lailatin. Kalau kamu susah, Pak ya, nggak mampu membaca Al-Quran setiap malam 1/3,
Kita setiap malam rasanya berat, nggak bisa baca Quran sampai sepertiga Quran. Kalau seandainya ada begitu. Qalu wa kaifa yaqra'u sulusal Quran. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa membaca Al-Quran setiap malam bisa sepertiga Quran? Kata Nabi, Qul huwallahu ahad sampai akhir ya'dilu sulusal Quran. Maka kamu baca itu Qul huwallahu ahad sampai akhir, pahalanya sudah sepertiga Quran. Makanya luar biasa tadi almarhum Pak. Ya kan? Jadi berulang-ulang gitu, diulang. Bukan satu kali Pak, diulang-ulang. Ya minimal tadi kayak almarhum gitu Pak ya. Habis sholat kita baca kulhu minimal 100 kali, kebanyakan kalau guru-guru minimal banget 3, atau kalau enggak 10. Diwiridin. Diwiridin sekalian itu menjadi apa? Tabungan kita, celengan kita. Nanti kalau kita mati, anak, istri, keluarga kita udah melihat di jumlah deh tuh Pak. Berapa kulhu yang kita baca sampai titik kita mati. Nanti wasiat, nanti kalau gua mati, tuh, lu hatamin kulhu gua. Ya Pak ya. Apa kelebihannya Pak? Orang yang bisa menghatamkan kulhu, tadi sudah dihatamin tuh kulhunya. Apa termasuk kulhu itu enggak? Oh, termasuk kulhu itu. Apa kata Rasulullah? Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asra marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Orang yang membaca qul huwallahu ahad hatam sampai 10 kali, maka orang ini dibangunkan surga Pak. Dibangunkan rumah di surga. Jadi almarhum Pak di alam kubur udah tenang, sudah punya villa kafling tersendiri. Jadi kulhu yang kita baca ini merupakan kafling kita. Jadi kalau bapak-bapak pengen punya kafling di surga, salah satunya amalin apa? Kulhu. Gampang Pak ya. Kulhu begitu bukan Pak. Ya, bukan kulhu bukan Pak ya. Itu sama juga kayak orang mau tahlil, baca kulhu 1000 baru 5 menit bisa setoran dan selesai, cepet banget lah orang bacanya kulhu gitu. Jadi kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini luar biasa Pak ya. Nah maka saya bilang tadi, ini kudu kita contoh. Kalau kita cicil Pak, kita cicil ringan Pak, ringan. Siapa aja pasti bisa ini Pak. Ya. Jadi kalau kita mati kita udah tenang, udah punya bekal, udah punya celengan Pak ya. Buktinya ini almarhum Pak, memang dia catatannya ya di blog begitu aja. Orang siapa aja bisa lihat. Ini kan Pak kalau dicatat di umum gitu ya, di ruangan begitu, itu bisa memotivasi istri, bisa memotivasi anak. Kata istri, tuh bapak lu rajin banget, jadi ikut juga Pak. Atau kalau enggak Pak, itu jadikan wirid menjelang tidur. Jadi kalau kita tidur itu Pak, sambil merem ya, sambil kita megang tasbih, sambil kita baca apa tuh? Kulhu. Ya kalau bisa ya ada tambahin, ada sholawatnya, sholawat 100, kulhu 100, kemudian istighfar apa? 100. Udah kinclot, ya kan? Tidur pakai celana pendek Pak ya. Yang penting kalau bisa tidurnya berwudu, ya nggak apa-apa berwudu. Sambil tidur sambil megang apa? Tasbih. Sholawat 100, bentar Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, paling juga berapa menit. 100. Di mana kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalas salawatnya 10 kali. Bagaimana dengan apa? 100 kali. Terutama malam Jumat nih Pak. Terutama malam Jumat Pak. Malam Jumat ini Pak, atau hari Jumat adalah hari dianjurkan kita bersolawat. Kata Nabi, perbanyaklah kamu bersolawat kepadaku pada hari Jumat,
Karena solawat-solawat kamu itu akan dilaporkan ke hadapanku setiap hari Jumat. Dan siapa yang banyak membaca solawat pada hari Jumat kepadaku, maka dialah nanti yang paling dekat denganku di hari kiamat. Tuh Pak. Jadi kalau malam Jumat jangan dilewatin berlalu begitu saja. Udah ketemu lagi Jumat depan berlalu begitu Pak ya. Paling kagak mungkin malam lupa sambil dari rumah jalan menuju masjid. Udah sholawat aja sambilan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segitu Pak. Karena sholat-sholat kita baca dilapori ke Nabi. Nah ini nih nanti kalau hari kiamat kita dalam keadaan kesusahan, kesulitan Pak ya. Pengen dapat pertolongan, pengen dapat syafaat. Kata Nabi, orang yang paling sering menyebut namaku, dia yang aku kenalin. Siapa yang mau dibantu Pak? Nggak ada, kecuali orang-orang yang sering menyebut namanya. Maka pertolongan kita pada saat itu ya pertolongan syafaatnya Rasulullah. Syafaatnya Nabi itu akan kita dapat kalau kita sering menyebut apa? Namanya. Maka minimal Pak, wiridnya setiap hari dah. Minimal setiap hari. Mau tidur dah pas deh. Sambil Pak, sambil berdoa, ya Allah, dengan sholawat ini mudah-mudahan saya ketemu dengan Rasulullah. Kemarin Pak saya alhamdulillah itu guru-guru at-taqwa diijazahkan Pak. Sholawat nariyah. Ya, sholawat nariyah oleh Dr. Alfian. Biasanya kan sholawat nariyah itu Pak, ada yang bilang bid'ah. Bahkan ada yang bilang syirik. Tapi beliau itu dari sejarahnya ada. Sampai beliau itu jadiin satu buku. Tesis doktornya itu Pak ya. Sampai beliau datang ke kampung dan kuburannya yang membuat sholawat nariyah. Itu Abdul Wahab At-Taziyah. Di situ Pak diceritain Pak. Salah satu amalannya nih Pak. Salah satu amalannya. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kenapa Kiai Haji Hashim Asy'ari? Namanya doang. Nah, gurunya siapa gurunya? Yang dari Bangkalan. Gurunya adalah Kiai Khalil dari Bangkalan. Kiai Hashim Asy'ari dulu mah namanya Hashim doang. Ya kan, belajar sama Mbah Khalil untuk Kiai Khalil di Bangkalan. Jarang belajar, Kiai Hashim jarang belajar sama Mbah Khalil. Yang sering disuruh ngurusin rumah sama kudanya. Ya karena Kiai Khalil punya kuda Pak ya. Suruh ngurusin, mandiin, pokoknya gitu dah. Banyakan berkhidmat daripada apa? Belajar. Banyakan ngoret ya, sama ngaji ya. Iya, orang dulu gitu ngajarnya banyakan khidmahnya Pak. Apa namanya kita itu kalau khidmah apa? Menjadi pelayannya daripada kita dikasih apa? Ilmunya. Karena anak-anak disuruh ngepel di rumah guru, protes Pak ya. Dulu mah kita ngaji, ya guru Muhammad ya. Kebunnya bersih karena kita ngoret, nanam pisang, nyapu ya. Dan pohon jambu di depan rumahnya buahnya banyak, nggak ada yang berani ngambil Pak ya. Ya. Nah kemudian Pak, temennya Kiai Khalil dari pesantren lain Pak pengen nyari mantu. Datanglah tuh ke rumah Kiai Khalil ke Bangkalan. Nah kemudian ketika temennya sama-sama pondok pesantren, saya mau cari mantu ke sini. Lah ngeliat Hashim lagi ngurusin kuda, kata Mbah Khalil, Hashim, sini. Kata si Hashim, "Nje." Gitu, panjenengan panggil saya gitu ya. Bisa. Karena di bukunya begitu. Saya baca buku begitu. Nah, kemudian ketika dia sampai Hashim itu di depan orang tamu tadi, kata Kiai Khalil, "Nih, ini calon mantu lo." Kata Hashim, "Ini calon mertua ente." Dua-duanya bingung. Kata yang mau minta mantu, "Ilokan gua dapat mantu tukang apa?" Tukang mandiin kuda Pak ya. Gitu kan. Hashimnya takut Pak, takut. Ya Allah, masa bener ini mertua gua pimpinan pondok? Anak gua nggak bisa apa-apa begitu Pak ya. Akhirnya Pak, kata Kiai Mbah Khalil, udah. Besok 3 hari lagi kita nikahin bocah. 3 hari lagi kita nikahin Pak. Tamunya pulang.
Hasimnya juga keluar. Dia ingat kalau Hasim itu pernah dikasih sholat nariyah. Malamnya Pak, dia bangun. Sepertiga malam dia bangun. Dia baca 4.440 kali. Ya, 4.440 kali. Ketika lagi sedang ngantuk-ngantuknya Pak, ini ketiduran. Nggak tahu udah sampai ke situ nggak angkanya Pak ya. Ketiduran. Di dalam tidurnya Pak, Hasim ini bermimpi bertemu dengan Imam Bukhari. Dan belajar dengan Imam Bukhari seperti belajar 40 tahun. Kan Imam Bukhari ahli hadis Pak ya. 40 tahun. Udah bangun kaget gitu ya. Kemudian malam keduanya dia amalin lagi dengan yang sama. Dia ketiduran lagi Pak. Bermimpi ketemu Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab lain, 4 mazhab itu. Dan seperti dia belajar 40 tahun. Udah berapa tuh? 80 tahun Pak. Jadi hadisnya lengkap. Orang belajar 40 tahun kagak ada Pak. Kayak Nur Ali belajar 6 tahun Pak ya. Ini 40 tahun Pak. Hadisnya lengkap. Fikihnya juga Pak. Lengkap. Nah besok mau akan nikah. Malamnya dia amalin lagi. Dia baca lagi. Dia ketiduran lagi. Akhirnya dia ketemu mimpi dengan Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Seorang ahli tasawuf. Pak ya, tasawuf. Jadi lengkap dah tuh Pak. Hadisnya, fikihnya, tasawufnya Pak ya. Besoknya berangkat Pak. Berangkat nikah. Ketika nikah itu Pak, Kiai Holilnya sambutan atas nama apa? Mempelai laki-laki Pak ya. Kata Kiai Holil, ini calon pengantin adalah calon pengantin murid saya. Beliau sudah belajar 120 tahun. Padahal sepanjang jalan Kiai Hasim itu nggak pernah cerita kalau dia mimpi ketemu 3 orang itu. Ya itu orang Mbak Holil Pak ya. Akhirnya Pak jadi itu nikah. Ketika nikah punya mantu, punya mertua Pak ya. Mertuanya Kiai disuruh gantiin belajar taklim. Pas dia gantiin ngajar hadis bisa, ngajar fikih bisa, ngajar tasawuf bisa. Nah ini kelebihan daripada itu apa? Amalan-amalan yang diamalkan. Jadi artinya Pak, kalau kita ngamalin sesuatu terus continue begitu Pak ya, itu nanti akan berefek positif sama kita. Makanya saya bilang tadi, kalau pengen ketemu Nabi, Pak ya, ketemu Nabi, maka setiap mau tidur baca apa? Sholawat. Sholawat 100 kali. Kalau kagak ketemu, ya paling enggak nanti di akhirat kita termasuk orang yang dicari sama siapa? Nabi. Ya, baru 3 colek bini. Paling kagak Pak, malam Jumat dah. Khususin. Paling malam nanti buat ya. Itu kan bisa habis subuh, bisa Pak tuh ya. Seperi bukannya habis subuh. Ya. Jadi apa? Paling kagak kenapa ini Pak? Rasulullah menganjurkan kita suruh banyak-banyak bersolawat terutama pada hari Jumat. Paling kagak ya pas kita berangkat ke masjid, nungguin pengumuman masjid, Pak ya. Kita baca apa tuh? Sholawat. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita yang kita bawa. Ya syukur-syukur Pak, tambahin istighfar. Istighfarnya 100. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, ini dibaca Nabi. Nabi setiap hari 100. Nabi Pak yang kagak punya dosa. Kita yang dosanya seleher Pak ya. Maka kita baca ini astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 100 kali. Itu sebentar Pak, kalau mau tidur belum pulas juga udah selesai gitu. Jadi Ustaz Ferry kalau mau naik ya selesai dulu tuh 200 gitu Pak ya. Harus suruh colek gini, colek. Nah, para bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan pada malam hari ini almarhum menjadi inspirasi buat kita. Almarhum menjadi contoh buat kita, dan insya Allah Pak,
lanjutannya nanti. Ya saya lanjutin Lagi Pak ya. Kalau ada umur, ada kesehatan di 40 hari. 40 hari Pak ya. Yang itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, khusus kita niatkan almarhum dan juga kedua orang tuanya, bapak ibunya, saudara-saudaranya yang sudah berada di alam kubur, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala nilai amal ibadahnya dan dijadi kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian.